Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi pada channel yang kita rindukan, yaitu Ustadz Iswahyuddin Ad-Dari Channel, yang insya Allah mudah-mudahan bisa menebar manfaat dan kebaikan kepada kita semua tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kemuliaan wanita karir. Berbicara tentang wanita karir, maka tentu kita tidak bisa menentukan yang mana lebih utama. Apakah wanita yang tidak bekerja itu lebih utama, ataukah wanita karir yang bekerja itu lebih mulia dan lebih utama? Tentu kita kembali mesti memahami tentang kondisi keluarga masing-masing. Baik, kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Berbicara tentang mencari nafkah, maka mencari nafkah itu adapun tugas utamanya adalah tugas utama bagi seorang pria. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa seorang suami itu merupakan pemimpin bagi istrinya dengan apa yang telah Allah muliakan antara laki-laki kepada wanita-wanita atau para istri-istri. Wabima anfaqu min amwalihim, dan bahwa di antara tugas suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Sehingga tugas utama mencari nafkah adalah tugas seorang suami, dan fitrah seorang laki-laki adalah fitrahnya mencari nafkah di luar rumah, sedangkan fitrah seorang wanita itu adalah berada dalam rumah. Sebagaimana pada Quran surah Al-Ahzab ayat 33 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah bagi para wanita-wanita muslimah untuk tinggal di dalam rumah. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, maka sudah jelas fitrah seorang wanita itu berada di dalam rumah. Maka bagaimana jika wanita itu keluar rumah? Maka boleh-boleh saja selama dia menyelesaikan semua urusannya dengan segera. Tetapi ketika urusannya sudah selesai, maka hendaklah dia kembali ke dalam rumah, karena di dalam rumah masih banyak hal yang mesti dia selesaikan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum wanita yang bekerja di luar rumah? Maka saya ingin memastikan bahwa kita mesti memahami tidak semua nafkah keluarga itu sama. Ada nafkah keluarga yang ideal, yang tercukupi, tetapi ada yang tidak mencukupi. Oleh karenanya, seorang wanita sebelum dia menikah, maka tanggung jawab nafkahnya itu ditanggung oleh ayahnya. Tetapi ketika dia telah menikah, maka tanggung jawab nafkahnya itu ditanggung oleh suaminya. Namun terkadang keadaan tidak memihak kepada kita. Terkadang suami di PHK, terkadang suami tidak ada pekerjaan, suami sakit dan lain sebagainya. Bahkan mungkin suami bekerja, tetapi pekerjaan itu tidak bisa mencukupkan atau mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka istri turun membantu suami, bukan mengambil tanggung jawab suami, tetapi istri-istri turun untuk menolong dan membantu suaminya. Masya Allah, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, lantas apa kemuliaan bagi wanita-wanita yang bekerja? Sebelum saya menjelaskan tentang kemuliaan, maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa hukum wanita bekerja itu boleh-boleh saja. Bahkan bisa naik derajatnya menjadi derajat sunnah, bahkan bisa sampai ke derajat wajib. Jikalau dia mesti bekerja, jika dia tidak bekerja, maka tidak ada yang bisa mencukupkan nafkah dalam keluarganya. Maka apa kemuliaan wanita yang bekerja? Yang pertama adalah wanita yang bekerja akan mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang bernama Zainab Ats-Tsaqafiyah. Ketika beliau bekerja menafkahi suami dan anak-anaknya, lalu beliau bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Bilal. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hukum dan pahala wanita yang bekerja di luar rumah menafkahi suami dan anak-anaknya? Maka Rasulullah menjawab, na'am, laha ajrani, ajru qarabah wa ajru sadaqah. Dia mendapatkan dua pahala, yaitu yang pertama adalah pahala nafkah keluarga dan yang kedua adalah pahala sedekah. Subhanallah. Yang kedua, wanita yang karir, maka dia termasuk golongan orang-orang yang bersedekah. Karena jelas bahwa penghasilan seorang istri itu 100% miliknya, tetapi penghasilan seorang suami itu masih ada hak istri dan anak-anaknya di dalamnya. Oleh karenanya, ketika istri bekerja lalu membantu suaminya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang ahli sedekah. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan dan kemuliaan wanita yang bekerja itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pekerjaannya itu sebagai jihad fi sabilillah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat melewati sebuah daerah dan melihat ada seorang pria yang membelah kayu dengan kapaknya. Maka apa jawaban sahabat? Sungguh kasihan pria ini, seandainya dia menggunakan tenaganya untuk jihad fi sabilillah. Maka apa jawaban Rasulullah? Jangan engkau mengatakan demikian. Ketika laki-laki ini dia bekerja dengan mandiri, dengan usahanya sendiri dan tidak mengemis dan meminta-minta kepada orang lain, wa huwa jihadun fi sabilillah, maka dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk agar kami semangat dalam membuat sebuah konten-konten, maka kami memohon kepada sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat untuk subscribe, like, komen, serta share konten atau channel kami. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa la yatiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.